Apakah Anda sudah bosan terus merasa terganggu oleh hidung tersumbat? Apakah kenyataan ini mengganggu aktivitas sehari-hari, yang membuat Anda kurang merasa sebagai manusia? Hidung tersumbat dapat terjadi karena berbagai sebab. Pada artikel ini, kami akan menjelaskan 4 cara dasar mengapa rongga hidung bisa tersumbat, kemudian menyediakan beberapa tips yang cepat dan mudah untuk menyembuhkan hidung tersumbat yang kronis maupun yang bersifat sementara. Para dokter telah menentukan 4 penyebab utama terjadinya hidung tersumbat: infeksi, kelainan struktural, alergi, dan vasomotor rinitis. Metode 1 menggunakan solusi cepat. Pertimbangkan membuang ingus. Meski orang-orang yang terserang flu sering berbeda pendapat tentang seberapa efektifnya membuang ingus, tampaknya tindakan ini tetap harus dilakukan secara terus-menerus. Namun sesungguhnya, apakah hal tersebut benar-benar bisa melegakan hidung tersumbat dan menyingkirkan lendir? Apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan tentang klaim tersebut? Mari kita lihat bersama. Sebuah penelitian di University of Virginia meneliti masalah tersebut dengan meneteskan pewarna ke dalam rongga hidung subjek yang tersumbat dan meminta mereka untuk membuang ingus, sambil memberi mereka CT scan. Para ilmuwan menemukan bahwa kegiatan membuang ingus menyebabkan tekanan yang signifikan pada sinus, sehingga lendir akan selalu kembali ke dalam sinus. 1. Mungkin rasanya nyaman, tetapi membuang ingus dengan cara tradisional ternyata memperparah kondisi. Para ilmuwan menyarankan untuk membuang ingus dari 1 lubang hidung pada satu waktu, yang disertai dengan pemberian dekongestan dalam dosis yang ditentukan. 2. Buatlah sendiri larutan obat Cina Anda. Tambahkan 1 SDT garam ke dalam 1 cangkir air hangat, lalu aduk hingga garamnya larut. Teteskan air garam tersebut ke dalam 1 lubang hidung menggunakan pipet sambil memiringkan kepala sedikit ke belakang. Biarkan air garam berada dalam lubang hidung selama 10 detik, kemudian keluarkan air garam dan lendir dari lubang hidung dengan lembut. Ulangi pada lubang hidung yang lain. 3. Gunakan vapor rup di dada Anda untuk meredakan hidung tersumbat dengan cepat. 4. Gunakan neti pot. Dalam beberapa kasus, mengairi hidung dapat memberi pertolongan cepat terhadap hidung tersumbat tanpa menggunakan obat-obatan. Cobalah menggunakan neti pot, tampilannya memang lebih menakutkan untuk digunakan daripada kenyataan yang sebenarnya. Neti pot bekerja dengan menipiskan lendir dan mengeluarkannya dari rongga hidung. Ikuti petunjuk yang disertakan dalam neti pot. Semua neti pot dilengkapi dengan instruksi yang harus diikuti. Berikut ini adalah langkah-langkah yang umum. Siapkan larutan untuk mengaliri hidung yang terbuat dari 450 ml air suam-suam kuku, dan steril, dicampur dengan 1 sendok teh garam. Isi neti pot Anda dengan larutan garam tersebut. Miringkan kepala pada sudut 45 derajat dan arahkan ujung neti pot pada lubang hidung paling atas. Larutan garam akan masuk ke dalam salah satu lubang hidung, mengalir melalui rongga hidung Anda, dan keluar dari lubang hidung yang lain. Jika larutannya menetes ke dalam mulut Anda, ludahkan saja. Hembuskan hidung dan ulangi prosesnya pada lubang hidung yang lain. Seberapa sering Anda harus mengairi hidung dengan neti pot? Orang yang menderita masalah sinus yang parah atau alergi merasa lega dengan mengairinya setiap hari. 2. Setelah gejalanya membaik, disarankan untuk menggunakannya 3 kali per minggu. 5. Mandilah di bawah pancuran selama sekitar 10-15 menit, dengan menggunakan air sepanas mungkin, sesuai daya tahan Anda. Tarik dan keluarkan napas dengan dalam untuk mengisi paru-paru dan rongga hidung dengan uap. 6. Gunakan perawatan uap dengan menempatkan kepala di atas sepanci air yang mengepulkan uap. Pastikan airnya tidak membuat kulit Anda melepuh. Tambahkan sedikit teh chamomile ke dalam air, dan gantungkan handuk di atas kepala Anda untuk menangkap lebih banyak uap. 7. Tetaplah menghadap ke atas dan ganjal kepala agar mengarah ke atas ketika Anda tidur. Hidung mampet yang disebabkan oleh vasomotor rinitis dapat berpindah ke salah satu bagian dari rongga hidung ketika Anda berbaring di salah satu sisi tubuh Anda, yang memperparah hidung tersumbat. 3. Ganjal kepala Anda dengan beberapa bantal jika Anda berbaring dan cobalah untuk tidur telentang,
jika memungkinkan. 8. Terapkan panas pada bagian luar hidung dengan menggunakan sumber panas seperti bahan bak yang dapat digunakan kembali, kacang yang dibungkus dengan bahan yang dijahit. Panaskan dalam microwave selama sekitar 1,5 sampai 2 menit. Tempelkan bahan bak pada hidung selama sekitar 20 sampai 30 detik pada satu waktu. Angkat selama 5 sampai 10 detik dan ulangi sampai hidung Anda lega. 9. Dekongestan dapat dibeli tanpa resep. Bahan aktifnya biasanya berisi pseudoephedrine atau phenylephrine. Kedua bahan tersebut baik untuk menutupi gejala yang Anda alami, tetapi seringkali tidak bisa benar-benar mengobati flu Anda. Semprotan dekongestan, seperti navazoline, previne, oxymetazoline, Afrin, Dristan, Duramist, atau phenylephrine, Neosynephrine, Sinex, Rinal, diberikan melalui hidung. 4. Tetapi jangan menggunakan semprotan dekongestan selama lebih dari 3 hari. Karena dapat memperparah gejala dan menimbulkan sumbatan yang lebih parah, suatu kondisi yang disebut rinitis medicamentosa. 5. Dekongestan seperti phenylephrine, Lusonal, Sudafed P, Sudogest P, dan pseudoephedrine, Sudafed, Sudogest, juga dapat diminum dalam bentuk tablet. 4. 10. Makan altoid. Altoid bisa sangat efektif untuk melegakan hidung yang tersumbat. Altoid memiliki rasa mint. Metode 2 menggunakan solusi jangka panjang. 1. Pilih humidifier, alat pelembab udara, yang tepat. Pertimbangkan situasi Anda, apa lebih baik menggunakan pelembab udara yang hangat atau dingin. Jika Anda menderita hidung tersumbat, atau Anda sangat memperhitungkan biayanya, humidifier udara dingin mungkin adalah yang terbaik. Humidifier udara dingin lebih aman dan lebih hemat biaya daripada humidifier udara panas. 6. Humidifier membantu melembabkan dalam udara. Ada berbagai jenis humidifier vaporizer, impeller, ultrasonik, tetapi semuanya berfungsi baik untuk mendapatkan lebih banyak kelembapan di udara. Ketika udara di sekitar Anda terlalu kering, lendir di dalam hidung Anda tidak terbilas dengan benar, yang membuatnya lebih sulit dialirkan. 7. Disinilah fungsi humidifier. Jika Anda tidak memiliki atau tidak ingin membeli humidifier, Anda selalu dapat membuatnya sendiri dengan barang-barang rumah tangga biasa. Rebus sedikit air sampai mendidih, tempatkan pancinya di atas tatakan tahan panas, dan biarkan berada di ruangan yang akan Anda masuki. Uap yang hangat akan meningkatkan kelembapan di ruangan tersebut. Jangan berlebihan dalam menggunakan humidifier. Humidifier bisa efektif sampai titik tertentu. Jika ruangan yang Anda tempati kondisinya mirip dengan hutan atau sauna, Anda mungkin malah melakukan sesuatu yang berbahaya, bukannya hal yang baik. Terlalu banyak kelembapan bisa berpotensi menyebabkan masalah pernapasan ketika kelembapan tersebut menghilangkan masalah sumbatan. 8. 2. Gunakan cara akupresur dengan memijat sinus Anda. Meskipun cara ini sedikit kuno, tindakan akupresur berfungsi seperti sihir bagi sebagian orang. Jika Anda bosan dengan obat-obatan atau hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda, luangkan waktu beberapa menit untuk memberikan tekanan pada wajah Anda di tempat yang kemungkinan bisa memberi hasil yang baik. Tempatkan 2 jari telunjuk di cekungan kedua mata Anda, tepat di atas hidung, tetapi di bawah alis. Dengan gerakan memutar ke arah luar, mulailah memijat sinus di sekitar hidung Anda dengan jari-jari Anda. Lakukan ini selama 20-30 detik. Tempatkan 2 jari telunjuk di bagian luar mata Anda, tepat di bawah kedua mata Anda. Sekali lagi, dengan gerakan memutar ke arah luar, pijat sinus di sekitar mata Anda menggunakan jari-jari Anda. Lakukan ini selama 20-30 detik. Akhirnya, tempatkan 2 ibu jari Anda di kedua tulang pipi. Pijat tulang pipi Anda dengan gerakan ke arah luar menggunakan 2 ibu jari Anda. Lakukan ini selama 20-30 detik. Ulangi lagi pijatan Anda, atau sampai sinus Anda cukup lega. 3. Pertimbangkan pola makan Anda. Jika Anda ingin tetap aman, hindari susu. Ini mungkin hanya mitos. Tetapi para dokter sedang menyelidiki kemungkinan bahwa orang-orang tertentu lebih banyak mengalami hidung tersumbat ketika mereka minum susu.
Dokter berhipotesis bahwa protein beta-CM7 di dalam susu dapat menghasilkan dahak, terutama pada orang yang memiliki riwayat penyakit paru-paru. 9. Untuk saat ini, datanya masih spekulatif. Jika Anda ingin aman, hindari susu dan produk olahan susu lainnya. 4. Konsumsi makanan pedas. Makanan pedas, seperti paprika, horseradish, lobak pedas, wasabi, dan jahe bisa meredakan hidung tersumbat untuk sementara waktu. Ada kemungkinan bahwa ketika rasa pedas makanan ini habis, sumbatan bisa lebih parah daripada sebelumnya. Jika Anda ingin sesuatu yang benar-benar berkhasiat, cobalah dekongestan. Jika tidak ada dekongestan, cobalah makanan pedas, dengan hati-hati. 5. Minum banyak teh. Anda membutuhkan teh agar Anda tetap terhidrasi dan meredakan nyeri tenggorokan yang sering menyertai hidung tersumbat. Pereda hidung tersumbat yang baik adalah air panas, lemon, dan madu. Peras 1 buah lemon segar ke dalam cangkir, tambahkan 2 sendok makan madu ke dalam air panas dan lemon tersebut. Tambahkan 3 sendok makan buah segar. Berisi vitamin C, minumlah. Campuran ini akan membantu menyingkirkan hidung tersumbat serta membantu meredakan nyeri tenggorokan. Gunakan minyak kayu putih. Masukkan sekitar 5 sendok teh minyak zaitun ke dalam mangkuk kecil atau cangkir. Gunakan mangkuk keramik atau kaca, bukan plastik. Tambahkan sekitar 5 tetes minyak kayu putih murni. Aduk minyak zaitun dan minyak kayu putih tersebut hingga menyatu sepenuhnya. Gulung selebar tisu. Celupkan salah satu ujungnya ke dalam minyak, dan masukkan gulungan tadi ke salah satu lubang hidung. Lakukan hal yang sama dengan memasukkan satu gulungan tisu yang lain ke dalam lubang hidung yang lain. Lakukan ini sekitar pukul 2 jam sebelum tidur setiap malam. Lakukan juga setiap pagi jika hidung Anda tersumbat di sepanjang siang hari. Minyak kayu putih adalah bahan yang secara khusus baik untuk membersihkan sinus Anda. Letakkan mangkuk atau cangkir berisi minyak di atas meja di samping tempat tidur. Aromanya juga akan membantu memberi pernapasan yang baik di malam hari. Isi mangkuknya akan habis dalam waktu sekitar 1 minggu. Metode 3. Memahami hidung tersumbat. 1. Pahami bagaimana hidung bisa tersumbat karena infeksi. Orang-orang biasanya mengalami hidung tersumbat jika terkena flu biasa, yang dialami oleh orang dewasa 2-4 kali per tahun, dan anak-anak mengalaminya sedikit lebih banyak karena sistem kekebalan tubuh yang masih belum berkembang. 3. 10. Ketika tubuh melawan flu, ia melepaskan histamin, yang meningkatkan aliran darah ke hidung dan menyebabkan jaringan hidung membengkak. 3. Inilah penyebab utama mengapa orang yang terserang flu mengalami hidung tersumbat. Setelah mengalami flu, orang sangat rentan terhadap bakteri yang berkembang biak di rongga hidung. Jika lendir di dalam hidung berubah dari bening menjadi kuning atau hijau, infeksi bakteri kemungkinan besar sudah masuk, dan harus dicarikan bantuan medis. 3. Infeksi sinus akut lebih jarang terjadi, tetapi tetap mengganggu dan melelahkan. Lendir yang keluar dari hidung, serta hidung tersumbat dan rasa nyeri di dahi, leher, dan area mata, adalah gejala yang umum. 11. Sinusitis yang berlangsung lebih dari 12 minggu dianggap kronis. 11. Orang-orang mengalami hampir semua gejala di atas, yang disertai dengan batuk kronis, bronkitis, atau asma. 3. Jika sinusitis akut biasanya bisa diatasi dengan antibiotik, sinusitis kronis bisa memerlukan operasi. 2. Pahami apa yang terjadi jika hidung tersumbat disebabkan oleh kelainan struktural. Kelainan bentuk atau sumbatan pada hidung atau septum relatif umum di seluruh dunia, yang sering terjadi ketika melahirkan tetapi juga sebagai akibat dari cedera. 12. 3. Kelainan bentuk hidung dan septum juga dapat menyebabkan hidung tersumbat. Adenoid, jaringan getah bening yang ada di antara belakang tenggorokan dan hidung, bisa membesar pada anak-anak dan menyebabkan sumbatan dan masalah pernapasan. 13. Meskipun adenoid biasanya berukuran lebih kecil di usia anak-anak, pembedahan mirip dengan tonsilektomi mungkin diperlukan untuk mencegah sumbatan yang kronis. 3. Pahami bagaimana hidung tersumbat yang disebabkan oleh alergi dapat membawa dampak pada Anda.
Alergi adalah respon inflamasi alami terhadap benda asing, biasanya debu, serbuk sari, bulu, jamur, DLL, yang masuk ke dalam mata, mulut, telinga atau hidung. 14. Tubuh mengeluarkan histamine, yang menyumbat rongga hidung dan menyebabkan pembengkakan. Tersedia banyak obat antihistamin tanpa resep untuk mengatasi reaksi alergi yang menyebabkan hidung tersumbat. Tersedia pula kombinasi dari antihistamin dan dekongestan. Bagi orang-orang dengan alergi yang parah, dokter mungkin juga akan menyarankan untuk mendapatkan suntikan alergi. Suntikan alergi ini mengandung antibodi yang menghambat respon alergi tubuh. 3. Suntikan biasanya efektif untuk jangka waktu 3-5 tahun. 4. Pahami efek dari hidung tersumbat yang disebabkan oleh vasomotor rinitis. Vasomotor rinitis adalah nama keren untuk radang pembuluh darah dalam hidung. Meskipun penyebab pastinya seringkali tidak diketahui, beberapa pemicu tertentu, seperti stres, kegagalan fungsi tiroid, parfum dan asap tembakau, serta terlalu sering menggunakan dekongestan hidung, bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam hidung membesar, yang mengakibatkan vasomotor rinitis. 15.3. Meskipun vasomotor rinitis jangka pendek biasanya masih bisa diperbaiki, vasomotor rinitis jangka panjang dapat menurunkan kemampuan pembuluh darah di dalam hidung untuk berkontraksi, yang menyebabkan hidung tersumbat dan mampet yang kronis. Tips: pastikan Anda minum banyak cairan, terutama air putih atau jus. Gunakan kehangatan. Misalnya, mandilah dengan air hangat sebelum Anda tidur. Tempelkan handuk hangat pada hidung Anda. Tempelkan penyeka wajah yang panas pada wajah Anda dan biarkan menempel di sana selama 10-20 detik, tetapi bernapaslah jika diperlukan. Ini akan mengendurkan lendir dan membantu Anda untuk meniupnya dengan lebih mudah. Angkat kepala. Misalnya, tidurlah dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi, ini dapat membantu untuk melepaskan lendir. Tinggikan kepala Anda. Tempelkan handuk hangat pada hidung selama 5-10 menit. Ulangi jika perlu. Tidurlah dengan telentang. Beberapa orang merasa terbantu dengan menggulung sepotong tisu dan merendamnya dalam larutan air garam, atau air saja, dan menempatkan gulungan tersebut ke dalam lubang hidung yang tersumbat. Ambil handuk kecil yang telah dibasahi dengan air hangat dan letakkan di atas hidung Anda. Lalu, minum sedikit teh dan cobalah beristirahat sambil mengganjal kepala Anda. Jika hidung Anda tersumbat setidaknya selama 1 minggu, pertimbangkan untuk mengunjungi dokter karena hal ini bisa saja menjadi tanda adanya infeksi pada hidung Anda. Saat Anda meniup hidung, tutupi lubang hidung satunya dan tiup keras-keras pada lubang hidung yang terbuka. Cobalah menjauhi produk-produk olahan susu. Karena beberapa orang tertentu mungkin mengalami kondisi hidung tersumbat yang lebih parah saat memakan produk-produk ini.